Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nepalia Dinda Alpariji dari kelas 10 MIPA 3. Dalam video ini saya akan membahas tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Apa kalian tahu bagaimana Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah? Jika kalian menjawab dengan cara berperang, kalian salah. Bahkan Rasulullah dalam membebaskan kota Mekah tidak meneteskan darah sedikit pun. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video ini. Kebijakan Rasulullah dalam membebaskan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Maka ketika hendak membebaskan kota Mekah, beliau tidak meninggalkan etika. Beliau sadar bahwa Mekah adalah kota yang disucikan sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Langkah yang beliau lakukan adalah mengadakan penyerangan tanpa perlawanan. Pasukan besar berasal dari Muhajirin, Ansor, dan kabilah yang baru masuk Islam mengepung dari arah utara dan barat Madinah. Ketika Nabi dan pasukannya sampai di Marajahran, orang-orang Quraisy masih belum menyadari kedatangan pasukan besar itu. Abbas, orang Quraisy yang baru masuk Islam, juga mempunyai peran penting dalam hal ini. Ia ketika bertemu dengan Nabi di Madinah dan mengetahui kekuatan kaum muslimin, kemudian menawarkan diri kepada Nabi agar diperkenalkan menjadi perantara. Sehingga orang-orang Quraisy bersedia tidak mengadakan perlawanan, menyerah tanpa syarat. Setelah Nabi setuju, Abbas segera kembali ke Mekah. Tak berselang lama, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib datang pula dan menyatakan keislamannya kepada Nabi. Ia juga kembali ke Mekah. Di pihak lain, penduduk Mekah dalam kecemasan dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Abu Sufyan yang sudah sampai di Mekah segera mengumumkan kepada seluruh penduduk itu dengan mengatakan, "Saya sudah menyaksikan pasukan besar yang disiapkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Kita tak akan mampu melawan, tak ada gunanya kita selalu menolak ajakannya. Saya membawa pesannya, maka dengarlah baik-baik. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Barang siapa tinggal di rumahnya dan menutup pintunya, aman. Barang siapa masuk masjid, aman." Itulah pesannya. Sampaikanlah pada yang lain yang tidak hadir di sini. Setelah itu seluruh penduduk segera memenuhi pesan Nabi. Jalan-jalan di kota Mekah jadi sepi. Pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru. Pembagian pasukan dengan jalur masuk berbeda itu adalah sebagai berikut. 1. Di arah utara, pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Jubair bin Awan. 2. Dari arah bawah, pasukan sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. 3. Dari arah barat, pasukan Ansor dan kabilah-kabilah sekitarnya dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. 4. Dari arah atas di kaki Gunung Hind, pasukan kaum Muhajirin dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Rasulullah beserta pasukannya. Dalam suasana yang tidak menentu, Rasulullah memberi perintah umum. Hindari pertempuran, jangan teteskan darah kecuali sangat terpaksa. Dari seluruh pasukan Nabi, hanya pasukan Khalid yang dihadang oleh kaum Quraisy yang dipimpin oleh Ikramah bin Abu Jahal, Suhail, dan Sofyan. Tetapi perlawanan kecil itu dapat dihalau dengan mudah setelah semua pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Mereka dipusatkan di seputar Ka'bah. Kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah dan tertindas meluapkan kerinduan menyambut kehadiran Nabi dan pasukannya dan membawa kemenangan itu dengan sukacita. Di atas untanya, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana menurut pendapat kalian tentang yang akan kuperbuat terhadap kalian sekarang?" Mereka menjawab serentak, "Yang baik-baik, saudara yang mulia dan sepupu yang mulia." Rasulullah kemudian bersabda, "Padhabu pa'angtumut tulaqo." Kamu sekarang boleh pulang, kamu saya bebaskan. Demikianlah Rasulullah memberi pengampunan massal bagi penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy yang dahulu mencaci maki Nabi, membencinya, menebar fitnah kepadanya, dan hendak membunuhnya. Suatu sikap yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja dan kaisar-kaisar yang merasa berkuasa di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Makna Haji Wada. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berniat melaksanakan ibadah haji dan mengerahkan segenap kaum muslimin untuk menyertai agar mereka mengetahui dengan baik tata cara manasik haji secara lengkap menurut syariat Islam.
maka terkumpullah jamaah haji lebih dari 100.000 orang. Peristiwa haji ini dikenal kemudian dengan sebutan Haji Wada, ibadah haji perpisahan, karena tidak berapa lama sesudah itu Nabi meninggal.